Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Setelah mendapat serangan racun dari Raja Berkepala Tiga, Xiao menghasilkan api ilahi dan catatan primordial sejati untuk menjadi penawar racunnya. Keduanya berhasil mengusir simbol hitam dan memaksanya keluar. Pada saat yang sama, dagingnya tumbuh kembali dan memulihkan area itu. Di sisi lain, kaki berkepala tiga yang patah melonjak dengan cahaya ilahi. Anggota tubuhnya tumbuh kembali. Meskipun rasa sakit yang hebat itu sulit ditanggung, itu bukan sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh makhluk itu. Setelahnya, Xiao berkata, "Sepertinya kamu sudah melakukan cukup banyak perubahan pada kakimu. Mengapa Anda tidak mengubah kepala Anda juga? Saya pikir kepala anjing lebih cocok untuk Anda." Wajah Raja Berkepala Tiga langsung jatuh, kemarahan melonjak, tetapi dari luar ekspresinya hanya tampak sedingin es. Segera setelah itu, energi kacau mulai melonjak. Daerah di sekitarnya segera menjadi tidak jelas. Samar-samar ia bisa melihat sosok laba-laba raksasa yang berdiri di sana. Dari 8 kaki laba-laba, selain 2 yang berubah menjadi bentuk manusia, 6 lainnya membentuk jejak bergerak seperti tangan. Di area itu, cahaya ilahi terbang keluar membentuk teknik berharga. Sambil berteriak, laba-laba itu berkata, "Seni surgawi 10.000 setan laba-laba." Sementara itu, Xiao masih tetap tenang. Ia melepaskan reinkarnasi 6 dao untuk bentrok dengan pihak lain. Tempat ini benar-benar kacau. Pemandangannya tidak terbayangkan. Sesaat kemudian, sesosok diam-diam muncul untuk menyergap Xiao. Mo Dao pun langsung mengambil tindakan dan menghentikan penyerang itu di tempat Xiao. Ini adalah makhluk tertinggi muda yang telah mengolah 3 helai energi abadi. Sosok itu sebelumnya telah melakukan pertempuran hebat melawan Mo Dao. Akibatnya kini 2 pertempuran terpisah meletus di dalam pegunungan. Saat ini kepala singa menghadap ke langit dan menampilkan jenis kemampuan ilahi auman singa. Xiao segera mendukung jalur surgawi tunggalnya. Lorong itu menghalangi gelombang suara yang terbentuk dari pola ilahi. Pada saat yang sama, Xiao meledak dengan kekuatan. Ia menunjukkan teknik kekebalan magis dan bergegas ke arah Raja Berkepala Tiga. Seketika jeritan hebat terdengar di sini. Raja Berkepala Tiga meraung dengan sangat marah. Tinju Xiao mewakili kekuatan fisik terbesarnya dan itu juga didukung oleh teknik berharga Kun Peng. Tinju ini menghancurkan tubuh Raja Berkepala Tiga. Darah mengalir beberapa ratus kaki ke udara. Setelahnya Xiao melompat ke tubuhnya dan langsung menyerang daging dan tulangnya. Suara keras terdengar lagi dan lagi saat Xiao meninjunya. Daging dan darah berterbangan kemana-mana. Tak lama Raja Berkepala Tiga berkata, "Jejak singa yang tidak takut." Kepala singa itu berubah menjadi singa raksasa dan melompat keluar. Ini sangat mirip dengan teknik warisan biksu kuno dari era besar yang telah diperantas. Selain itu, yang paling aneh adalah kemampuan ilahi ini tidak dihentikan oleh kekebalan magis. Seketika Xiao menjadi sangat terkejut, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Setelah mengambil napas dalam-dalam, ia meraung dan membentuk jejak magis untuk menghancurkannya. Xiao berubah menjadi Kun Peng dengan kekuatan tinjunya yang tak tertandingi dan melemparkan dirinya ke singa ilahi itu. Kemudian cahaya meletus dan menenggelamkan tempat ini. Akhirnya suara ringan mulai terdengar. Kun Peng yang menakutkan menukik dengan kekuatan yang sangat tinggi. Akibatnya singa yang tak takut itu kini terbunuh. Ia meledak menjadi darah dan potongan daging serta suara keras. Pada saat yang sama, kemampuan kekebalan magis Xiao mencapai akhirnya. Sementara itu, raungan yang menakutkan terdengar kembali. Raja Berkepala Tiga menatap Xiao dengan penuh kebencian. Ia tidak pernah membenci orang lain seperti sekarang ini. Xiao sendiri masih penasaran kenapa kekuatan kekebalan magisnya sempat tidak berfungsi. Mungkinkah para biksu kuno telah meliti hal-hal semacam ini sebelumnya?
Mungkinkah ada jejak ajaib yang menjadi lawan alami kekebalan magis? Setelahnya, Raja Berkepala Tiga kembali menyerang Xiao dengan puluhan ribu bulu laba-labanya. Semua bulu yang tegak itu meninggalkan laba-laba dan menembak ke arah Xiao. Seketika Xiao berteriak, "Segel!" Di sekitar tubuhnya, sebuah lorong surgawi yang bersinar telah muncul. Akibatnya, semua bulu laba-laba yang tajam itu langsung terhalang dan tidak dapat melanjutkan ke depan. Kemudian lorong surgawi itu mulai terbakar dan melepaskan cahaya tak berujung. Dari sana fluktuasi energi yang kuat mengirim semua bulu-bulu itu terbang keluar. Raja Berkepala Tiga tidak mengatakan apa-apa, hanya matanya saja yang tetap sedingin es. Ia melepaskan raungan rendah, 3 bunga daun di kepalanya langsung terbang keluar untuk menekan Xiao. Tabrakan intens kembali terjadi. Hanya saja Xiao merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan ilahi Raja Berkepala Tiga ternyata semakin meningkat. Terlepas dari 3 bunga daun besar ini, tubuh fisiknya juga menjadi masalah besar. Xiao bingung dengan tubuh pria lain yang terus-menerus menyerap esensi bumi dan langit. Ia agak bingung. Segera setelah itu, Xiao merasa seolah-olah darahnya menjadi agak dingin. Itu karena aura yang lebih menakutkan menyebar dari tubuh pihak lain. Xiao pun segera meraih kaki laba-laba yang besar itu dan ingin merobeknya. Namun, tiba-tiba laba-laba itu menjadi tidak berwarna. 5 jenis kecemerlangan mengisi kekosongan dan menutupi Xiao seperti tirai. Itu adalah warna tubuhnya dengan pola yang misterius. Kelima warna ini terpisah dari tubuh laba-laba dan langsung menekan ke arah Xiao. Tubuh Xiao merasakan sakit yang luar biasa. Jenis pola ini adalah pembawa daun besar dan merupakan kemampuan ilahi bawaan Raja Berkepala Tiga. Pada saat ini simbol ilahi 5 warna mengelilingi Xiao dan hampir sepenuhnya memurnikan tubuhnya. Kekosongan langsung runtuh. Daging Xiao mulai menjadi redup dari sumber daunnya. Ini adalah kehancuran total dari roh ke dalam daging. Raja Berkepala Tiga dikenal sebagai eksistensi tingkat mimpi buruk di era besar terakhir. Ras ini memiliki jumlah yang sangat sedikit, tetapi begitu ia muncul, mereka pasti akan menjadi ahli yang sangat luar biasa. Tubuh Xiao sangat kesakitan. Tulang daunnya mengeluarkan suara yang sangat renyah. Pada saat yang sama, Xiao langsung mengaktifkan jalur surgawi tunggalnya, membentuk layar cahaya dan menghentikan pola 5 warna itu. Pikiran Raja Berkepala Tiga langsung bergetar. Belum lama ini, Xiao telah menggunakan satu-satunya jalan surgawi, tetapi ia tidak terlalu mementingkan teknik itu. Namun sekarang, akhirnya laba-laba itu menemukan beberapa petunjuk. Laba-laba ini tahu kalau lorong tunggal itu adalah hasil penggabungan 10 lorong surgawi. Di era besar terakhir, ada seseorang yang telah mencoba untuk mendapatkan lebih jauh dari teknik ini. Tetapi pada saat itu, sistem kultivasi tidak seperti sekarang. Keluarga dari Raja Berkepala Tiga sebelumnya telah memperoleh jenis jalur ini, tetapi tidak ada yang berhasil menggabungkan semua lorong surgawi. Segera setelah itu, mereka segera mengesampingkan kemampuan ilahi jenis ini sehingga hilang dari tumpukan buku-buku lama. Sekarang setelah melihat Xiao menampilkan jenis kemampuan ilahi ini, bagaimana mungkin laba-laba itu tidak terkejut? Ada desas-desus bahwa begitu teknik kuno ini dikultivasikan hingga level tertinggi, maka teknik ini dapat mencegah semua teknik mendekatinya. Tidak ada yang bisa membahayakan tubuh penggunanya. Pada saat ini, pola ilahi 5 warna sudah hancur dan satu-satunya bagian surgawi Xiao mulai bergemuruh. Rasa sakit yang hebat yang Xiao rasakan mulai melemah dan ia perlahan-lahan menjadi semakin tenang. Terlebih lagi, Xiao benar-benar merasakan semacam pemahaman Dao. Pikirannya menjadi damai, penampilannya menjadi sangat serius. Seketika Raja Berkepala Tiga kembali menyerang lagi. Seni setan 10.000 laba-laba dan semua jenis teknik berharga digabungkan bersama. Selain itu, warna berbintik 5 warna menjadi semakin misterius. Itu akan menyerang jalur surgawi Xiao dan ingin membunuhnya segera.
Xiao sendiri menampilkan teknik berharganya. Ia mengaktifkan teks tulang dari catatan primordial sejati, serta melepaskan semua jenis metode yang berbeda. Semua teknik ini diukir pada lorong surgawinya. Simbol-simbol yang dicatat dalam catatan primordial sejati diukir olehnya ke satu lorong surgawi. Teknik kunpeng, teknik kaisar petir, dan lainnya semuanya telah muncul. Semuanya diukir dan diubah menjadi simbol saat muncul di permukaan lorong surgawi. Pada saat ini bagian surgawi tunggal ini mulai berkedip dengan cahaya. Simbol-simbol menutupi permukaannya dengan sangat rapat, seolah-olah itu adalah buku surgawi kuno yang paling kompleks. Raja berkepala 3 merasa agak ngeri, tetapi pada saat sama ia merasakan beberapa kecurigaan. Aura pihak lain menjadi lebih kuat, tetapi itu bukan melalui metode kemampuan ilahi kuno yang dicatat oleh klan mereka, tetapi ada suatu jalan lain yang sangat berbeda. Namun kekuatannya masih menakutkan. Aura Xiao mengalami perubahan mendadak. Ia meledakkan cahaya ilahi 5 warna dan bergegas menuju Raja berkepala 3 untuk melakukan pembantaian. Xiao menyimpulkan dan juga ingin menguji berbagai hal. Ia sepenuhnya memperlakukan laba-laba besar ini sebagai boneka latihan. Ini baru permulaan, namun Xiao sudah menyebarkan kemampuan ilahi pihak lain. Simbol-simbol di dinding lorong surgawi bersinar cemerlang. Itu melingkari lengannya saat Xiao menghancurkan laba-laba 3 kepala. Tak lama, Raja berkepala 3 tidak tahan lagi. Sebuah kepala dengan cepat muncul dan ingin melarikan diri. Xiao pun bergegas maju dan ia bergerak secepat kilat. Tinjunya menghantam lagi hingga laba-laba itu meledak. Bintik-bintik cahaya berwarna darah bersinar cemerlang. Daging dan darah memercik kemana-mana. Raja berkepala 3 akhirnya terbunuh dan tidak bisa bangkit lagi. Adegan ini dilihat langsung oleh Modao. Sosok Xiao yang tak tertandingi itu membuatnya benar-benar terguncang. Seorang pemuda yang bahkan lebih muda darinya meledak dengan cahaya surgawi yang tak ada habisnya. Pancaran cahaya berkobar di sekelilingnya saat ia mengirim tinju kepada Raja berkepala 3. Saat ia berdiri di atas mayat berdarah, Xiao seperti Raja Iblis yang bereinkarnasi. Seluruh wilayah pegunungan sudah diratakan dan kini tidak ada lagi. Pegunungan itu tanpa batas dan benar-benar sudah kosong. Tidak ada selai rumput pun yang tumbuh di dekatnya. Sementara itu, makhluk tertinggi muda yang sedang bertarung melawan Modao mengeluarkan teriakan aneh. Ia mencoba berbalik untuk pergi dari tempat itu. Ketika Xiao membunuh Raja berkepala 3, darah yang terciprat memercik ke Modao dan tubuh lawannya. Kontak dekat ini membuat kepercayaan diri pihak lain langsung goyah. Bukankah ini alam kuno yang bobrok yang diinjak-injak oleh makhluk abadi di bawah kaki mereka? Bukankah mereka mengatakan bahwa makhluk di sini adalah ras yang paling rendah dan tidak memiliki alis sejati? Namun semua yang terjadi saat ini membuat pihak lain menjadi gemetar. Lawan Modao ini menjadi sangat pucat. Dia harus lari agar terhindar dari pembantaian. Seketika Xiao dan Modao langsung mengejarnya. Ketika mereka sudah sangat dekat dengan mangsanya, ahli itu tiba-tiba meletus dengan api ungu. Ia menggunakan metode ungu besarnya untuk menyalakan vitalitasnya. Dagingnya juga diubah menjadi esensi spiritual, dan kemudian ia mengaktifkan sebuah simbol kuno sehingga dapat pergi dengan kecepatan ekstrim. Pada saat ini kekosongan bahkan terdistorsi. Fragmen waktu terlihat samar-samar, cemerlang dan luar biasa. Tiba-tiba sebuah platform formasi kuno muncul di depannya. Orang itu langsung masuk ke dalamnya dan kemudian menghilang dari altar itu. Orang ini meninggalkan medan perang dan dibawa pergi oleh kantong langit dan bumi. Ia adalah orang pertama yang meninggalkan medan perang ini. Xiao hanya bisa mengeleng kepalanya dan merasa agak menyesal. Ia tidak bisa langsung membunuh lawannya barusan. Ada sedikit noda darah di tubuh Modao yang berasal dari Raja berkepala 3. Sebaliknya, Xiao memiliki noda darah yang relatif lebih sedikit. Itu karena satu lorong surgawi melindunginya dengan erat dan mencegahnya semua metode mendekat. Setelahnya, Xiao membawa kaki laba-laba besar kembali ke medan perang. Ketika orang-orang melihatnya,
medan itu menjadi sangat sunyi. Waktu sepertinya telah terhenti. Semua orang benar-benar terpana. Mereka tidak berani mempercayai semua yang mereka lihat. Raja berkepala 3, ras yang sangat menakutkan, benar-benar menderita kekalahan telak. Mata semua orang terbuka lebar. Terlepas dari apakah itu siswa lembaga Dewa Surgawi atau musuh asing, mereka semua menatapnya. Xiao segera menjadi fokus dari semua perhatian. Lalu mulut kecil Wangxi membentuk huruf O dan matanya yang indah berkedip ke arah Xiao. Ia menatap teman Dao-nya ini dengan kaget. Apakah semua ini dilakukan olehnya? Itu agak sulit untuk dibayangkan. Semua orang dari lembaga Dewa Surgawi juga tercengang. Menemukan ini agak sulit untuk dipercaya. Adapun makhluk asing, mereka semua benar-benar terpana. Itu adalah raja berkepala 3, namun ia telah terbunuh begitu saja. Beberapa pasukan ingin membalas dendam, namun tidak sedikit yang tidak berani mengambil tindakan. Xiao bahkan membunuh seorang ahli yang mengolah 3 helai energi abadi. Jadi seberapa kuat pemuda ini sebenarnya? Di mata orang-orang asing itu, ini benar-benar sangat aneh. Xiao sebanding dengan salah satu anggota klan kaisar yang tercatat dalam teks-teks kuno. Pada saat yang sama, banyak orang mengingat masalah serius. Pemuda ini sebelumnya mengatakan bahwa ia telah membunuh Void Beast. Tetapi pada saat itu tidak ada yang percaya padanya. Ketika mereka membandingkan keduanya, beberapa orang langsung menggigil. Mereka menyadari bahwa mungkin saja ia telah melakukan kesalahan. Jika kecurigaan mereka benar, maka Void Beast juga telah dibunuh oleh Xiao. Saat ini Xiao berdiri di cakrawala. Ia membawa kaki laba-laba raja berkepala 3. Tak lama Mo Dao berjalan mendekati ke sisi Xiao. Noda darah yang dimiliki oleh raja berkepala 3 masih sangat terlihat. Sontak orang-orang berpikiran kalau Mo Dao lah yang telah membunuh raja laba-laba. Kemudian praktisi dari sisi lain bertanya, apakah kamu yang membunuh raja berkepala 3? Banyak orang penuh dengan permusuhan dan kemarahan. Terhadap pertanyaan ini, Mo Dao hanya diam saja dengan ekspresi dingin. Kemudian Xiao berkata, apa yang kalian semua teriakan? Tentu saja aku yang membunuhnya. Apakah saya tidak cukup heroik untuk kalian lihat? Xiao mengangkat kaki laba-laba itu dan mengacungkannya beberapa kali. Banyak orang memutar matanya. Mereka awalnya masih berpikir bahwa itu dilakukan oleh Xiao. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar kata-kata ini, mereka malah tidak mempercayainya. Sementara itu setelah Xiao berbicara, ia melemparkan kaki itu ke arah kerumunan. Tentu saja hal ini langsung memicu keributan. Banyak orang pindah ke kedua sisi, tidak berani melakukan kontak dengannya karena takut terkontaminasi. Tiba-tiba Wangxi mentransmisikan suara dan berkata pada Xiao, kaki itu adalah bahan yang bisa digunakan untuk memurnikan obat-obat hebat yang langka. Bersama dengan beberapa obat ilahi, itu dapat disempurnakan menjadi pil umur panjang dan yang lainnya. Seketika Xiao menjadi sangat terkejut. Ia kemudian memerintahkan Mo Dao untuk mengambilnya kembali. Awalnya Mo Dao merasa ragu-ragu, tapi ia masih tetap berjalan. Pada saat ini beberapa makhluk juga beraksi, terutama beberapa tokoh terkemuka yang wajahnya telah jatuh. Beberapa dari mereka mengambil tindakan juga. Meskipun Raja berkepala 3 telah lama meninggal, mereka masih harus mengembalikan beberapa bagian tubuhnya. Akhirnya bentrokan tidak terelakkan. Ini adalah bentrokan hebat antara makhluk yang mengolah 3 helai energi abadi. Mo Dao melakukan pertempuran berdarah melawan yang lain. Pada saat yang sama, ia melemparkan kaki itu kembali ke arah Xiao. Xiao pun melepaskan teriakan ringan, menempatkan kaki laba-laba itu ke dalam tungku kuali. Ia tidak lagi meninggalkannya di luar. Sementara itu, Mo Dao dan orang itu bentrok beberapa kali, namun keduanya langsung mundur dan tidak bertarung hingga tewas. Ekspresi di mata semua orang agak aneh. Kadang-kadang mereka melihat ke arah Xiao dan kemudian melihat ke arah Mo Dao. Adapun beberapa praktisi dari sisi lain telah mengumpulkan sedikit darah yang keluar dari kaki laba-laba. Mereka ingin mengetahui bagaimana kematiannya dan sebenarnya siapa yang telah membunuhnya.
Ketika beberapa orang dari lembaga Dewa Surgawi mendengar ini, mereka juga bergegas mengumpulkan beberapa darah dan bersiap untuk menyerahkannya kepada para tua agung di akademi. Ketika kekuatan seorang mencapai tingkat tertentu, mereka dapat menyimpulkan terlalu banyak hal dari setetes darah atau sepotong tulang. Sampai-sampai mereka bahkan dapat menyimpulkan banyak rahasia dari zaman kuno. Ada desas-desus bahwa darah makhluk abadi bahkan dapat menghasilkan peristiwa masa lalu melalui metode hebat, mampu menciptakan kembali peristiwa di era besar terakhir. Ketika ia mendengar mereka berbicara seperti ini, Xiao langsung menyerah. Ia tidak lagi mengatakan apa-apa. Ia benar-benar tidak ingin mengekspos dirinya lebih awal. Namun sepertinya kebenaran akan terungkap karena kesalahannya sendiri. Begitu mereka kembali dan beberapa tokoh tingkat tertinggi mengambil tindakan, penyelidikan singkat akan membuktikan bahwa itu dibunuh oleh Xiao. Sampai-sampai penampilannya pasti akan terungkap. Orang-orang itu bisa melihat semuanya dengan jelas. Saat ini Xiao langsung merasa sakit kepala. Jika ia membunuh Raja Berkepala 3 dan Void Beast, Xiao penuh dengan darah panas. Tetapi ketika ia memikirkan karma yang akan dibawanya di masa depan, itu benar-benar merepotkan. Pada saat ini pertempuran meletus lagi karena seseorang mencoba meluncurkan serangan tersembunyi selama perdamaian itu, sehingga membuat permusuhan antara kedua belah pihak kini semakin besar. Teriakan perang kembali mengguncang langit. Tempat ini kembali menjadi kacau. Ketika Xiao memikirkan apa yang menunggunya di masa depan, ia menjadi sangat kesal. Xiao pun bergegas menuju makhluk asing itu dan berteriak, "Apakah kalian semua ingin mati juga?" Salah satu dari mereka langsung menjawab, "Anda terlalu sombong." Lalu Xiao pun menyuruh Modao untuk menangkap orang yang berbicara itu. Modao awalnya merasa ragu-ragu, tapi ia masih bergegas menyerang makhluk muda tertinggi. Pada saat ini orang yang berbicara tadi sedang bertarung dalam pertempuran melawan Xuan Kun. Ketika seorang sekuat Modao bergegas, situasi pertempuran langsung berubah. Orang yang diserang oleh Modao dan Xuan Kun segera berbalik untuk pergi. Ia tidak dapat menghentikan keduanya sekaligus. Xuan Kun mengejar orang itu dan ingin membunuhnya. Kemudian Xiao kembali menyuruh Modao untuk membantu Wangxi membunuh makhluk muda tertinggi yang lain. Pertempuran itu sangatlah kacau. Ketika individu lain dengan 3 hal energi abadi bergabung, siapa yang bisa menghentikan mereka? Makhluk asing semuanya menggigil dalam hati. Semuanya memiliki firasat yang agak buruk. Ada beberapa makhluk dari sisi lain yang menyimpan lebih banyak kebencian dan ingin segera membunuh Xiao. Tiba-tiba seorang berteriak dan menyerang ke arah Xiao. Ia melepaskan serangan yang kuat, mengangkat tinjunya untuk menghancurkan keluar. Ia adalah sosok kultivator setengah tubuh. Orang ini memiliki bakat di jalur penyempurnaan tubuh. Meskipun ia berjalan di jalur kultivasi, fisiknya masih sangat kuat. Xiao berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Ia mengacukan tinjunya dan berbenturan dengannya secara langsung. Setelah tabrakan berturut-turut, semua orang menjadi terguncang. Kekuatan destruktif yang diciptakan oleh kedua kepalan tangan itu tak terbayangkan. Orang yang menyerang Xiao tadi langsung memutuskan untuk pergi. Sontak orang-orang lembaga Dewa Surgawi langsung terkejut. Tak lama, langit dan bumi mulai terbelah. Ini memberi banyak orang perasaan bahwa waktu dan ruang tampaknya akan pecah. Tiba-tiba, kantong langit dan bumi mulai bersinar, muncul dan mengelilingi para tamu asing. Pada saat yang sama, gulungan kuno mulai terbuka. Di dalamnya ada wilayah pegunungan dan sungai yang besar. Itu juga mengelilingi siswa lembaga Dewa Surgawi untuk melindungi mereka. Jelas bahwa dunia yang diciptakan oleh 2 harta tertinggi ini sedang pecah dan semua orang langsung kembali ke dunia nyata. Di bawah kantong langit dan bumi, di gunung hitam itu, kerangka putih salju kembali muncul. Ia berjalan keluar dari lorong dan bertanya kepada para murid di sisinya. Lantas seseorang melapor dan mengatakan, Raja Berkepala 3 telah terbunuh. Kemudian kerangka itu bertanya, siapa yang telah melakukan ini? Siapa yang telah membunuhnya? Pada saat yang sama, ia mencari di antara kerumunan, terlebih lagi dengan hati-hati melihat ke area medan perang itu.
Di sana kerangka itu tidak menemukan keberadaan dari Void Beast. Sontak ekspresinya langsung berubah. Ternyata Void Beast benar-benar telah mati. Ekspresi kerumunan itu juga langsung berubah. Void Beast dan Raja Berkepala Tiga adalah keluarga menakutkan yang bisa membangkitkan angin dan awan tanpa akhir. Jika kedua makhluk itu telah mati, itu akan memicu kemarahan besar. Kerangka seputir salju itu meraung dengan hebatnya. Ia benar-benar akan menjadi gila. Lalu kerangka itu bertanya lagi, mengapa Modao pergi ke sisi yang lain? Lantas seorang menjawab, Modao telah membelot. Seketika kerangka putih salju itu sangat tersentak. Pada saat yang sama, ia memikirkan kakak perempuan dari Modao. Wanita itu diperlakukan dengan sangat penting oleh anggota klan Kaisar. Ia adalah seorang jenius luar biasa yang bersedia mereka terima. Namun sekarang adiknya telah membelot. Bagaimana tanggapan klan Kaisar itu nantinya? Lantas kerangka itu kembali berkata, ini terlalu banyak. Mereka yang melakukan kesalahan harus dihukum. Nyala api jiwa di tengkoraknya melompat-lompat, mencoba menampilkan sebuah metode rahasia. Namun langit dan bumi langsung bergemuruh. Guntur ilahi juga meraung. Hukum alam yang mengerikan akan turun, menekan tempat ini secara langsung. Pada saat yang sama, kantong langit dan bumi melepaskan gelombang besar melawan hukum alam dan ketertiban. Benda itu tidak membiarkan penghakiman menghujani kerangka ini. Di sisi lain, diagram 10 alam langsung terbuka dan bersinar. Seolah-olah dunia besar telah muncul dari sana. Itu melindungi siswa lembaga Dewa Surgawi sekaligus menekan orang-orang dari sisi lain. Tiba-tiba diagram 10 alam melepaskan beberapa lusin garis kecemerlangan. Semua itu bergegas menuju kantung surga dan bumi. Tepat pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi pucat. Terlepas dari apakah itu kerangka atau para tetua lembaga Dewa Surgawi, mereka menjadi sangat gelisah. Itu karena mereka tahu dengan jelas bahwa ketika tingkat harta karun tertinggi ini berbenturan, dunia besar mungkin akan meledak kapan saja. Bentrokan keduanya bisa memicu hasil yang paling menakutkan. Di masa lalu, dunia awalnya sangat luas dan terdiri dari satu gubuk. Tetapi karena tokoh tingkat Raja Abadi yang berjuang sampai mati, dunia ini mulai retak dan berubah menjadi 9 surga 10 bumi. Sekarang jenis harta karun tertinggi ini muncul kembali. Langit dan bumi bergetar, hati semua orang juga berdebar. Suara iblis yang paling menakutkan meletus, ketukan drum yang sunyi juga terdengar. Itu adalah suara diagram 10 alam dan kantong langit dan bumi yang sedang bertabrakan. Banyak orang tidak bisa membuka mata mereka. Bahkan kerangka seputih salju itu tidak berani lagi pamer pada orang lain. Hanya ketika semuanya sudah tenang, semua orang menemukan bahwa keduanya tidak bertarung sampai akhir. Namun tak diduga, beberapa keanehan akhirnya terjadi. Di sisi makhluk asing, banyak dari mereka berteriak ketakutan, merasakan kesedihan yang luar biasa. Senjata mereka dan barang-barang lainnya dihancurkan. Pada saat yang sama, di sisi lembaga Dewa Surgawi, orang-orangnya memiliki ekspresi yang pucat. Beberapa artefak magis mereka berubah menjadi bubuk dalam cahaya itu. Mereka tahu bahwa ini pasti karena cahaya dihasilkan oleh diagram 10 alam dan kantong langit dan bumi. Beberapa fluktuasi yang melintas memicu hasil ini. Untungnya tidak ada yang terluka, membuat mereka sangat terkejut. Mereka semua mulai berspekulasi bahwa dua harta tertinggi ini tidak ingin bertarung hingga akhir. Selain itu, darah Raja Berkepala Tiga yang sudah diambil juga telah lenyap. Itu berubah menjadi debu bersama dengan artefak magis. Mereka awalnya akan membawa sampel darah itu untuk diteliti. Dari sana akan diketahui bagaimana Raja Berkepala Tiga mati dan siapa pelakunya. Seketika kerangka putih salju itu berkata, itu tidak masalah. Kantung langit dan bumi dapat memutar ulang adegan di dalamnya. Namun segera setelah itu, jiwa kerangka ini mulai bergetar. Ia menjadi sedikit ragu saat melihat ke arah kantung surga dan bumi. Setelah beberapa waktu, kerangka seputih salju itu menyuruh orang-orangnya untuk kembali. Lantas orang-orang itu masuki lorong yang tidak jelas. Mereka memberi sisi ini pandangan dingin untuk terakhir kalinya.
Semuanya penuh dengan niat membunuh dan kemurkaan. Ketika kita benar-benar tiba, seluruh dunia ini akan terbalik. Sebuah suara dingin terdengar melalui lorong itu. Itu membuat hati orang-orang lembaga Dewa Surgawi sedikit bergetar. Saat ini, kedua dunia ini tidak benar-benar terhubung. Semakin kuat individu, semakin sulit untuk melintasi alam. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya makhluk di sisi itu yang hanya bisa mengirimkan suara. Di puncak gunung yang jauh, sosok yang sangat tua kini telah muncul. Dengan mengangkat tangannya, ia memasukkan diagram 10 tangan. Semua orang langsung terkejut. Sosok tua itu adalah salah satu makhluk paling kuat dari 9 surga, 10 bumi. Kemudian sosok hebat ini mengaktifkan teknik berharga dan menghubungkan kekosongan. Sebuah jalan emas yang sangat panjang telah terbentuk. Di puncak gunung yang jauh, diagram 10 alam di tangan sosok yang tidak jelas itu mulai bersinar lagi. Itu mendukung jalur emas yang baru saja terbentuk. Jalan emas besar terbentang tanpa batas, mengarah langsung ke kedalaman terdalam benua ini. Kemudian tetua lembaga Dewa Surgawi berkata, "Pergilah, ada beberapa perubahan. Jadi cepatlah dan temukan keberuntungan alami Anda." Sementara itu mereka semua berada di jalur emas yang agung. Mereka merasa waktu telah berlalu. Tahun-tahun telah berganti, seolah-olah mereka mengalami waktu 10.000 tahun. Hanya ketika goncangan yang luar biasa terdengar, mereka mendarat di hamparan reruntuhan yang sangat luas. Saat ini mereka sudah memasuki bagian terdalam benua itu. Reruntuhan ini suram dan juga sangat kuno. Sisa-sisa bangunan besar, tembok kuno yang bobrok, semua kejayaan masa lalu menangis di antara puing-puing. Dinding yang hancur terbentang sejauh mata memandang. Sebelumnya ada pemandangan yang berkembang di sini. Namun itu telah diambil alih oleh orang lain hingga menjadi reruntuhan. Meskipun demikian, masih ada beberapa batu besar dengan simbol dan hal-hal lain yang terukir di atasnya. Kemudian seseorang berteriak ketakutan dan berkata, "Tujuan akhir medan perang kuno." Hanya sedikit orang yang tahu tentang detail tempat ini. Ada peluang di tempat itu. Ada juga jurang kematian. Lalu seorang penatua berkata, "Apakah Anda semua ingin menjelajahi tempat ini atau tidak? Itu terserah kepada Anda semua." Tadi diduga hampir semua orang memilih untuk melanjutkan. Setelah mengetahui berapa keadaan dari para tua, mereka semua berpencar dan naik ke suatu platform surgawi kuno. Ini adalah platform rusak yang telah ada sejak masa lalu. Seseorang bisa menjadi abadi dengan menaiki platform ini. Sayangnya itu sudah dihancurkan dan hanya setengahnya yang tersisa sekarang. Itu seperti gunung yang pecah dan tampak sangat menyesakkan. Sosok-sosok menghilang dari permukaannya satu demi satu. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Sontak Xiao juga terkejut. Dia tak tahu apa yang disebut dengan peluang ini. Ia juga tidak tahu kemana orang-orang itu akan pergi. Itu karena bahkan para tua lembaga Dewa Surgawi juga tidak tahu kemana perginya orang-orang ini. Xiao berpikir sebentar, namun kemudian ia mengatupkan giginya. Ia juga menaiki platform itu dan segera menghilang. Dalam keadaan linglung, Xiao melihat sebuah sungai waktu. Tahun-tahun meluap, pancaran waktu juga melonjak. Xiao dalam hati menjadi terguncang. Ia terbangun dari kekosongannya, merasakan keadaan yang benar-benar aneh. Tubuhnya berubah menjadi bintik-bintik, masing-masing berkilau dan tembus cahaya, mengambang di kapan keheningan abadi. Kemudian Xiao merasa ngeri karena melihat kegelapan yang tak berujung. Ada sangkar yang muncul satu demi satu, naik dan turun di sepanjang sungai waktu. Saat itu ketika Xiao mengolah energi abadi, roh primordialnya telah memasuki kegelapan abadi. Ia terkunci di dalam sangkar hitam itu. Kali ini Xiao bisa dengan jelas melihat penjara datang dari kedalaman kegelapan yang paling dalam. Mereka mendarat di sungai waktu yang panjang, naik dan turun bersama dengan ombak besar. Ini benar-benar sulit untuk dipahami. Apa sebenarnya yang ada di batas kegelapan tak terbatas itu? Di atas sungai besar yang dikelilingi oleh kegelapan, pusaran air tiba-tiba muncul. Cahaya bersinar cemerlang, kemurnian dan kesuciannya mengusir semua kabut hitam tadi.
Xiao merasa semakin aneh. Ia tidak tahu apa yang dialami oleh orang lain. Tetapi hal-hal yang ia lihat sekarang benar-benar unik. Mungkin hal-hal yang dilihat oleh pembudidaya lainnya bahkan lebih mencengangkan. Kemudian angin kencang menderu. Serpihan waktu menari-nari. Bintik-bintik cahaya yang berubah menjadi Xiao mulai tersapu dan kemudian diserap oleh pusaran itu. Xiao mengeluarkan teriakan yang keras. Ia berjuang dan melawan, tetapi semua ini tidak menghasilkan apa-apa. Ia langsung memasuki bagian paling dalam dari pusaran air ini. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Xiao bangun dan menemukan bahwa ia tidak lagi terbuat dari partikel yang bersinar. Tubuhnya telah muncul kembali. Hanya saja semua pakaiannya terbakar menjadi abu dan kini tubuhnya benar-benar terbuka. Kemudian dia menghasilkan satu set pakaian perang untuk menutupi dirinya lagi. Tempat yang ia datangi sekarang benar-benar sunyi. Itu cukup luas dan juga sangat kosong. Xiao merasa seolah-olah ia tiba di ujung dunia karena ada kabut kacau dan tidak jauh yang melingkari. Ia tidak bisa melihat melalui pemandangan di sekitarnya. Semuanya benar-benar sangat kabur. Xiao pun dengan hati-hati mengukur sekelilingnya. Di depannya ternyata ada beberapa istana yang tidak terbuat dari batu raksasa, melainkan emas ilahi. Cahaya keberuntungan telah lama memudar. Istana logam itu menjadi sederhana tanpa hiasan lagi. Meskipun tidak hancur, itu masih sangat rusak parah. Beberapa dari istana ini memiliki jejak telapak tangan yang jelas, bekas bilah, lubang panah, dan juga yang lainnya. Xiao pun mencoba mendekat. Ia ingin menggunakan tangannya untuk menyentuh mereka. Tetapi Xiao menemukan bahwa dirinya sebenarnya tidak bisa mendekat. Atau lebih tepatnya, ia ditolak oleh tekanan yang kuat. Seolah-olah ada makhluk abadi yang menempati istana itu. Dalam keadaan linglung, Xiao sepertinya telah mendengar teriakan perang yang mengguncang dunia. Angka yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat. Lonceng besar, kuali berharga, pagoda dao, dan hal lain juga terbang dan semuanya menabrak ke arah istana itu. Jenis senjata ini mungkin tidak kalah dengan kantong langit dan bumi. Tiba-tiba sebuah nyala api muncul dari tubuh Xiao. Kemudian itu bergerak di atasnya berubah menjadi cermin. Ia menerangi lubang panah dan jejak tinju itu untuk meniru berbagai aura dao besar. Xiao pun langsung merasakan sesuatu. Itu tidak seperti sebelumnya ketika ia tidak menyadari apa-apa. Xiao mengangkat kepalanya dan melihat, tetapi ia tidak mengatakan apapun juga. Hanya setelah nyala api ini menghilang, semuanya kembali menjadi normal. Kemudian Xiao berkata dengan tenang, "Di mana tempat ini? Tempat seperti apa yang saya datang ini? Apa maksud mengirim saya ke tempat seperti ini?" Tiba-tiba muncul suara yang mengatakan, "Semua ini adalah untuk memberimu suatu kesempatan." Seketika Xiao menggigil dalam hati. Ini terlalu tiba-tiba. Ia tidak merasakan ada orang yang mendekat sama sekali. Ia pun sedang mencari sumber suara dan berjalan ke depan. Akhirnya sebuah istana logam yang sangat luas seperti gunung kecil terletak di depannya. Xiao masuk ke sana dan kemudian langsung terpana. Tempat ini penuh dengan keharuman bunga, tanaman yang menghijau dan juga rimbun. Itu tidak lagi sunyi dan suram, tetapi berkembang dengan vitalitas. Di sana ada meja batu, sebuah sajadah, dan seorang wanita yang sedang bergerak. Wanita ini mempersilahkan Xiao untuk duduk di sajadah itu. Ia tidak bisa dianggap sangat cantik, tetapi ada semacam kecerdasan dalam dirinya. Matanya yang besar berkedip dengan cahaya yang indah, membawa aura dao abadi yang samar-samar terlihat. Kemudian Xiao bertanya, "Kamu siapa? Jangan bilang kamu benar-benar orang abadi." Lantas wanita itu menjawab, "Dulu mungkin saya seorang abadi, namun sekarang saya hanyalah sebuah jejak yang rusak." Xiao pun seketika tercengang. Seorang abadi sejati dari generasi masa lalu ada di depannya. Lengan baju wanita ini langsung bergerak. Kemudian 4 makanan pembuka muncul di atas meja batu. Bahkan ada toples anggur dan 2 cangkir batu giok. Wanita itu menuangkan alkohol yang melepaskan energi abadi. Aroma yang kuat bisa tercium. Baunya saja sudah membuat orang lain mabuk.
Lantas wanita itu mengangkat cangkir batu gioknya, mengisyaratkan agar Xiao juga mengangkat cangkir lainnya. Xiao memiliki banyak hal yang ia bingungkan, jadi ia tidak segera mengangkat cangkirnya. Malah Xiao bertanya, "Jika saya boleh bertanya, apa yang saya alami saat ini?" Dengan tenang wanita itu menjawab, "Kehidupan setelah kematian, atau bisa disebut dengan reinkarnasi." Seketika Xiao terkejut. Mengapa wanita ini berbicara seperti itu? Segera setelahnya ia ingat bahwa sebelumnya dirinya telah berubah menjadi bintik cahaya, tiba di tepi sungai waktu yang sangat luas. Kemudian Xiao melihat sungai besar ditelan ke 8. Sangkar muncul satu demi satu. Pada akhirnya ia tersedot oleh pusaran air di atas sungai waktu itu. Mungkinkah memasuki tempat ini berarti melangkah ke reinkarnasi? Pada saat itu Xiao memikirkan terlalu banyak hal. Dia tidak dalam waktu aslinya. Jadi dengan kata lain, apakah Xiao akan menjadi layu di sini? Xiao diam-diam memeriksa tubuhnya dan ia menggelengkan kepalanya, menolak untuk percaya dengan keadaannya sekarang. Wanita itu coba pendiam, seolah-olah ia melihat apa yang dipikirkan Xiao. Lantas Xiao berkata, "Kamu sudah tidak ada lagi di dunia manusia." Sontak Xiao mengerutkan keningnya. Pepatah ini mungkin benar. Ia benar-benar pergi, berubah menjadi partikel dan memasuki pusaran air dalam sejarah panjang waktu. Jika ada kelahiran kembali setelah kematian, maka ini bisa dihitung sebagai bentuknya. Lalu wanita itu menjelaskan pada Xiao, yang disebut dengan reinkarnasi hanyalah pengalaman singkat. Belum tentu reinkarnasi hidup dan mati. Bisa juga membuka dua dunia. Reinkarnasi tidak memperhatikan sebuah waktu. Ada reinkarnasi dari ribuan era, tetapi ada juga kelahiran kembali yang tiba-tiba. Lantas Xiao meminta pada wanita itu untuk menjelaskan segalanya tentang reinkarnasi. Wanita itu pun lanjut mengatakan, sekilas kesadaran bisa dianggap sebagai reinkarnasi. Ada orang lain yang menghilang dan memasuki alam kuno. Ia mengalami semua jenis hal aneh sebelum kembali ke dunia asalnya. Apa yang mereka alami selama periode itu bisa menjadi contoh reinkarnasi. Sekarang Xiao meninggalkan dunia aslinya, tiba di sini, jadi bisa dianggap sebagai contoh reinkarnasi. Bahkan jika kamu tersesat, kehilangan waktu, itu masih merupakan contoh reinkarnasi. Wanita itu melanjutkan lagi. Kemudian Xiao bertanya lagi, ada beberapa orang yang roh primordialnya meninggalkan daging mereka, tidak kembali untuk waktu yang lama. Mereka dipenjarakan di dalam sangkar hitam. Jadi berdasarkan apa yang kamu katakan, apakah ini merupakan contoh reinkarnasi juga? Wanita itu pun langsung mengangguk dan mengatakan iya atas pertanyaan Xiao. Lantas wanita ini memberi isyarat agar Xiao mengangkat cangkirnya lagi. Tanpa ada keraguan, Xiao mengambil cangkir itu dan bersiap untuk meneguknya. Ketika ia mulai menyesap anggur itu sedikit, Xiao seperti mendengar 3.000 dewa dan iblis sedang mengaum. Beberapa kitab suci juga dinyanyikan. Setelah beberapa waktu, barulah Xiao berhenti. Ia termenung sejenak dan merasakan hal-hal yang tidak terduga. Kemudian Xiao menyesap sedikit lagi hingga suara kitab suci itu terdengar kembali. Periode waktu lain juga berlalu. Rasa anggur ini menjadi samar, dan baru saat itulah Xiao terbangun dari meditasinya. Secangkir anggur ini mengandung terlalu banyak. Apakah itu termasuk hukum alam dan dao agung dari era besar terakhir? Kemudian wanita itu berkata, jika Anda meminum semuanya, pada akhirnya itu hanya akan meniru metode kuno abadi. Itu terbukti bahwa kami semua telah gagal. Ia berkata dengan sedikit kesedihan. Kata kami yang wanita itu bicarakan merujuk pada sekelompok ahli paling kuat di masa lalu. Sekarang semuanya telah terkubur di era agung kuno abadi. Ketika Xiao mendengar ini, ia tidak repot-repot memikirkan semua itu. Ia segera menenggak cangkir dan menikmati rasanya. Tidak diketahui berapa hari telah berlalu hingga Xiao benar-benar menghabiskan anggur di cangkirnya. Lantas wanita itu berkata lagi, tidak buruk, kamu minum semuanya. Jika itu orang biasa, tubuh mereka mungkin akan meledak setelah meminumnya sedikit. Seketika ekspresi Xiao langsung berubah.
Ia tahu bahwa asal-usul wanita ini luar biasa. Dipuji olehnya jelas bukan sesuatu yang umum. Berdasarkan alasan normal, bahkan seorang jenius yang sangat langka akan meledak setelah meminum sedikit anggur ini. Xiao tidak mengatakan apa-apa. Ia malah melihat ke altar anggur di atas meja batu. Wanita itu pun langsung mengangguk dan berkata, "Kamu sangat luar biasa. Anda dapat mencoba untuk memindahkan toples anggur ini." Lalu Xiao pun bertanya, "Apa yang akan terjadi jika saya memindahkannya?" "Jika Anda dapat memindahkan toples itu, akan ada peristiwa luar biasa yang terjadi. Efeknya akan sangat mendalam." Wanita ini berbicara dengan sangat serius pada Xiao. Xiao pun menunduk sambil menatap meja batu dan toples anggur. Itu terlihat sangat sederhana dan biasa, tetapi bukaan dari toples itu melepaskan energi kacau, serta gumpalan kabut abadi ada di dalamnya. Lalu Xiao mengangkat kepalanya melihat ke arah wanita itu. Xiao ingin menangkap beberapa petunjuk dari matanya, namun wanita ini sangat pendiam dan tidak mengungkapkan emosi sedikit pun. Ketika Xiao mengulurkan tangannya ke arah toples anggur, tiba-tiba lengan putih wanita itu menghentikannya. Ia pun berkata, jika Xiao tidak memiliki kualifikasi dan mencoba menyentuh toples anggur, ia pasti akan berubah menjadi abu. Mendengar kata-kata itu, Xiao tidak langsung takut. Malahan ia menjadi tertantang untuk mencobanya. Kemudian wanita itu pun menarik tangannya dan duduk di seberang. Ia diam-diam mengawasi dan tidak lagi menahan Xiao. Xiao pun kembali mengulurkan tangannya ke arah toples anggur. Kekosongan meledak di tempat itu, seolah-olah ia telah memprovokasi semacam hal terlarang. Ini terlalu berbeda dari ketika wanita itu menyentuh toples anggur tadi. Gangguannya terlalu besar. Guntur jatuh tanpa henti. Semuanya membawa cahaya yang kacau. Namun sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Setelah berhasil mengangkat toples anggur itu, Xiao segera mulai meneguk alkohol yang ada di dalamnya. Kekosongan yang pecah berangsur-angsur menjadi tenang kembali. Guntur berangsur-angsur menghilang. Wanita ini juga tercengang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Itu benar-benar berbeda dari apa yang awalnya ia pikirkan. Di mana perubahan besar itu? Tidak ada yang terjadi sama sekali. Tak lama, semua jenis tulisan suci mulai muncul kembali. Itu seperti dunia, era yang hebat, pemandangan yang terbentang dalam skala besar. Tak diduga, tiba-tiba suara tawa mulai terdengar. Ada aura dingin yang dibawa oleh suara dari sosok laki-laki. Bahkan wanita yang duduk di sebelah meja batu tidak dapat menemukan jejak apapun. Ia tidak mendeteksi siapapun di sana. Kemudian ia dengan hati-hati memeriksa kekosongan dan mengintip melalui 9 surga. Wanita itu menyelidiki 9 lapisan neraka. Meskipun demikian, ia masih tidak dapat menemukan apapun. Suara tawa itu masih terdengar dan membawa gelombang dingin. Lalu suara itu berkata, "Akhirnya aku menemukanmu." Kata-kata ini membuat Xiao menggigil dalam hati. Siapakah orang ini? Mengapa sosok ini mencari saya? Xiao selalu memiliki keyakinan pada indera spiritualnya sendiri. Namun sekarang ia benar-benar tidak berdaya, tidak dapat mendeteksi sosok lain. Saat kemudian wanita itu berkata, "Tubuh sejatimu berada di masa lalu yang tak berujung. Masih belum benar-benar muncul, namun sudah bisa melepaskan kesadaran ilahi." Ia menatap ke depan seolah-olah bisa mengintip melalui sungai sejarah yang mengamuk. Xiao segera mengangkat kepalanya, merasakan firasat yang sangat buruk. Kekosongan itu telah pecah. Cahaya waktu juga berhamburan. Ternyata ada sosok yang tidak jelas berdiri di batas langit dan bumi. Di depannya ada matahari, bulan, bintang-bintang bergerak, membawa serta kekacauan utama yang menutupi langit. Itu melangkahi sungai waktu, tiba dari kejauhan dan menakutkan di luar dugaan. Wanita itu pun ternyata bisa putus asa. Bahkan seorang sekuat ia duduk di sana tanpa bergerak. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda pembelaan diri. Wajahnya penuh dengan kepahitan dan keengganan. Wanita ini menghela napas ringan, kemudian berkata, "Apakah kalian semua perlu melangkah sejauh ini?
orang kecil seperti ini bahkan bisa membuat kalian semua mengambil tindakan keras. Bahkan dengan bertahun-tahun di antaranya, kalian semua masih tidak ragu untuk menderita karma yang luar biasa, menanggung resiko bahkan hanya untuk menghilangkan sebuah pohon muda. Sosok itu masih tidak jelas, tetapi orang dapat melihat bahwa ia besar dan tinggi, seolah-olah seorang raja kekaisaran yang tak tertandingi sedang bergerak. Setiap gerakan yang ia lakukan sangatlah megah. Ia berjalan di sungai waktu, tangannya menggerakkan bintang-bintang di langit, bergerak melalui 10.000 wilayah. Sontak Xiao langsung terguncang, merasa seolah-olah ia jatuh ke dunia bawah. Orang macam apa yang datang dari masa lalu untuk membunuhnya? Lalu sosok itu berkata, "Bagi kalian semua, waktu seperti sungai besar yang mengalir di depan kalian ini. Sesuatu yang tidak berani Anda lawan karena takut terkena karma dan mati karenanya. Tetapi bagi saya, itu hanyalah sebuah cincin dan bukanlah sebuah sungai panjang. Masih ada harga besar yang harus dibayar, tetapi bukan tidak mungkin untuk dilawan." Kemudian wanita itu membalasnya, "Kamu datang dari masa lalu untuk membunuhnya dengan paksa. Bagaimana jika seseorang datang dari masa depan? Selama ada orang yang berhubungan dengannya, pasti akan ada karma yang mengejutkan. Apakah kamu tidak takut sedikit pun?" Sosok laki-laki itu pun menjawab, "Itu memang mungkin. Namun apakah mereka yang terkait dengannya akan sekuat itu? Jika ada, maka saya akan menyingkirkan mereka dengan cara yang cepat." Tiba-tiba di batas cakrawala ada suara keras dan sesosok muncul menghancurkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, memecah sungai waktu yang panjang muncul begitu saja. Itu adalah sosok seorang wanita yang sangat tidak jelas, membawa hujan, cahaya, dan energi kacau. Sosoknya panjang dan ramping, pakaiannya berkibar-kibar, dan wajahnya ditutupi oleh topeng. Saat ini sosok itu melihat ke bawah ke langit yang berbintang. Ternyata benar-benar ada seseorang yang berhubungan dengan Xiao di masa depan. Sontak sosok laki-laki itu pun kaget dan berkata, "Ternyata benar-benar ada seseorang yang berani menghentikan kekuatanku." Xiao juga cukup terkejut. Benar-benar ada tipe orang seperti ini yang memiliki hubungan dengannya. Xiao awalnya berpikir bahwa ini adalah Dewa Willow, tapi saat Xiao memperhatikan dan merasakannya, ternyata itu bukan dia. Ini juga membuatnya merasa sedikit dingin di dalam, merasakan gelombang kedinginan serta sedikit kesedihan. Mungkinkah pemandangan yang ia ramalkan benar-benar akan menjadi kenyataan? Ketika hari itu tiba, alam semesta akan terbalik, mengalami perubahan waktu, semuanya tidak ada lagi. Xiao akan berdiri di puncak dunia ini sendirian, hanya ditemani oleh dao ilahi serta keheningan dari dunia yang layu. Pada saat itu, ia akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Ada pohon willow hitam hangus di belakangnya. Jika wanita ini bukan Dewa Willow, apakah ia adalah seseorang yang ditemui Xiao di perjalanannya?